Cuman ada satu manusia yang tidak boleh dibangunkan kalau seandainya waktu sholat sudah lewat. Dalam cerita Nabi kita Muhammad SAW, ketika Nabi kita Muhammad dengan Sayyidina Ali duduk, tiba-tiba Nabi kita Muhammad capek, maka Nabi Muhammad pun tidur di pahanya Sayyidina Ali. Nabi kita Muhammad tidur di paha Sayyidina Ali, sedangkan waktu itu Sayyidina Ali belum tidur. Sayyidina Ali belum sholat. Beliau belum sholat, sampailah jam 4 Nabi Muhammad belum bangun, agak di paha Sayyidina Ali. Sampai jam 5 Sayyidina Ali belum sembahyang asar, Nabi Muhammad agak tidur lah. Sampai setengah 6 belum bangun Nabi Muhammad. Sampai maghrib dikatakan, sampai matahari tenggelam, Nabi Muhammad belum bangun juga. Karena Sayyidina Ali orang yang berilmu. Siapa orang yang lebih berilmu daripada Sayyidina Ali? Jangan sampai kita pernah ngata Sayyidina Ali, tuh Sayyidina Ali itu kata pemberani. Itu bukti ya, Nabi Muhammad tidur sampai maghrib, kenapa tidak dibangunkan? Kan dia tahu dia harus sembahyang asar. Sebenarnya kalau Sayyidina Ali tahu, dia harus membangunkan. Wahai Nabi, maaf, Tuni harus sembahyang asar. Sebenarnya kayak gitu kata orang. Nah, ini dikatakan kira-kira pintar kita apa pintar Sayyidina Ali? Dan pintar Sayyidina Ali. Ana madinatul ilm wal aliyu babuha. Kata Nabi Muhammad, aku ini kotanya ilmu, pintunya dan pintunya ilmu adalah Sayyidina Ali. Maka dalam kurung Sayyidina Ali merupakan orang yang paling berilmu. Wa syaraitu wujubis shalah salah satu asya. Orang yang wajib salat, orang yang wajib salat menyembah Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya 5 waktu termasuk Jumatan. Siapakah orang-orang yang harus salat? Siapakah orang-orang yang wajib salat? Orang-orang yang harus salat, orang-orang yang wajib salat adalah orang-orang yang memenuhi 3 syarat. Kalau seandainya 3 syarat ini terpenuhi, maka dia wajib salat. Kalau seandainya orang tersebut hanya memenuhi 1 syarat saja, tidak wajib dia salat. Atau dia hanya memenuhi 2 syarat saja, maka dia tidak wajib untuk salat. Jadi orang yang harus salat kalau seandainya mereka memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah baligh, yang ketiga adalah berakal. Jadi 3-tiganya harus ada. Kalau seandainya hanya ada 2 syarat saja, dia Islam, dia baligh, tapi yang nomor 3 dia tidak ada berakal, kira-kira wajib sembahyang pada? Dia Islam, lah baligh, berdegar badannya, tapi otak ada. Nah, masuk pula. Pak, jangan nengok belakang. Contoh, kan Islam, baligh, tapi tidak berakal, kira-kira wajib sembahyang pada? Tidak, Pak. Tidak wajib. Nah, disebutkan contoh yang kedua dah. Mas Ogi orang dulu. Atau hanya ada 1 saja, dia cuma Islam, tidak baligh, tidak berakal, maka dikatakan 3-3 ini harus klop. 3-3 ini harus ada. Dia Islam dia baligh dia berakal juga Kalau 3-3 mencukupi, maka dia pun wajib untuk sholat. Yang pertama adalah al-Islam. Orang yang wajib sholat, orang yang diharuskan sholat adalah orang yang Islam. Artinya kalau seandainya dia belum Islam, maka dia tidak diwajibkan untuk sholat. Begitu dia Muslim, begitu masuk Islam, maka langsung wajib bagi dia untuk sholat. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dan harus kita bahas serta harus kita jelaskan. Begitu dia Muslim, begitu dia jadi mu'allaf, dia pindah agama dari kafir menuju Islam, maka semenjak itu dia langsung mendapatkan perintah sholat dari Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang-orang zaman sekarang ini gampang kan, nantilah, yang penting dia Islam dulu. Ini hati-hati, ada yang namanya aliran sesat. Di antara aliran tersebut mereka mengatakan kita ini cukup beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi Muhammad, selebih basing kita lah. Nak sembahyang dak terserah, nak puasa dak terserah. Kalau kita lah iman sama Allah, lah iman sama Nabi Muhammad cukup. Nah, ini termasuk aliran yang sesat. Nah, ini merupakan pemahaman yang salah. Tak boleh orang yang sudah masuk Islam kita buat dia jadi santai, kita buat dia tidak perlu buru-buru untuk sholat. Ini merupakan ucapan-ucapan yang salah. Begitu dia Muslim, maka dia langsung wajib sholat. Misal ada orang Cina masuk Islam jam 1, dan dia masuk Islam jam 1, berarti dia masih menjumpai waktu zuhur. Dari jam 1 sampai waktu asar, berarti dialah ketemu waktu zuhur, langsung wajib.
bagi dia untuk sembahyang zuhur. Macam mana Ustaz? Belum belajar. Semampu dia. Kan semampu dia. Minimal ulama pertama mengatakan dia harus sholat dengan gerakan. Insya Allah kalau gerakan orang bisa semua. Jangankan gerakan, ngikut yoga aja bisa. Apa istilah? Senam berincak. Senam berincak. Senam berincak tuh orang-orang tidak bisa. Tapi gara-gara nyontoh, dia nengok orang senam, dia nengok pemimpin senam. Ini insya Allah walaupun sedikit, dia bakal bisa. Dia macam ni, dia macam ni juga. Dia macam ni, dia macam ni juga. Macam itulah. Begitu teng jam 1 dia Islam, langsung ada si ke orang yang ngajarkan sholat, gerakan sholat macam ni. Walaupun istilah belum teratur. Kau sembahyang, gerakan ikutku. Allahu Akbar. Dia gerakan je lah. Rukuk pula. Rukuk dia. Sami Allah liman hamidah. Sami Allah liman hamidah. Ikut dia. Sujud. Walaupun kaki dia agak miring-miring, walaupun jari dia agak miring-miring, tidak masalah. Yang penting dia sujud. Habis sujud duduk. Suruh 1 rakaat, 2 rakaat, sampai 4 rakaat. Apa artinya? Begitu sampai waktu zuhur dia masuk Islam, langsung wajib bagi dia untuk sholat zuhur. Tak boleh nanti lah, yang penting Islam dulu. Pak Ustaz, saya kan Islam nih, sembahyang macam mana? Gampang lah, nanti lah. Tak boleh nih, ya kan? Ini tak boleh. Begitu dia Islam, langsung mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Islam memudahkan semampu dia. Kalau dia mampu gerakan dulu. Minimal ulama mengatakan beberapa hari dia menggunakan gerakan saja. Belum wajib bagi dia untuk membaca. Kalau memang sulit bagi dia, sehari, 2 hari, 3 hari, insya Allah dia lah bagus gerakanlah bagus, tinggal bacaan. Kalau memang lo mapal, diberi contekan. Ini yang kau baca. Kapan kau sembahyang? Kalau berdiri ini bacaan tempel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tempel di dinding-dinding rumah dia tuh. Ini dikatakan wajib. Ada penambahan. Jadi hari ini dia gerakan, besok bacaan Al-Fatihah, nanti besok pagi tahiyat akhir. Baru dia mulai dengan tulisan Arab, ataupun baru mulai harokatnya, baru mulai panjang pendeknya. Dan diwajibkan setiap penambahan waktu sholat harus ada peningkatan. Harus ada peningkatan. Makanya orang yang baru masuk Islam itu selain diberikan kabar-kabar gembira, juga harus dijelaskan. Tapi ingat, kalau lah Islam, kalau kita nak bagus, harus sembahyang, harus macam ni. Nanti dikatakan kita wajib mengeluarkan zakat kalau memang kau tu orang kaya. Tapi kalau kau orang miskin, bukan kau yang mengeluarkan zakat, tapi kau bakal dapat duit banyak. Kau bakal dapat zakat. Nanti kita wajib puasa. Kalau kita tak kuat macam mana? Batal. Kalau kita tak kuat macam mana? Semampu kita. Saya tak pernah puasa, lambung saya lemah, saya lah tua segala macam, tetap wajib dia puasa. Dari kapan? Semampu dia. Sahur, puasa, sampai tengah hari dia tak kuat, baru masuk Islam, maka apa boleh buat? Semampu dia. Alhasil, begitu dia Islam, langsung diwajibkan untuk sholat. Tapi dalam kurung, bukan sholat yang sempurna. Sholat semampu dia. Sedangkan untuk yang telah lalu, apakah mereka wajib untuk mengqadha sholat mereka? Maka ulama mengatakan sepakat tidak wajib bagi mereka untuk mengqadha sholat yang telah mereka lewati. Bahkan ulama mengatakan untuk orang yang masuk Islam, mereka mendapatkan nikmat dari Allah. Seluruh amal baik, seluruh ibadah yang kita pandang adalah sesuatu yang mendapatkan pahala. Kalau mereka kerjakan di waktu mereka kafir, yang tanpa niat, seperti silaturahmi, seperti membebaskan budak, seperti membantu orang lain, ataupun sedekah. Nah, kapan dulu dia pernah berbuat kayak gini? Begitu dia Islam, yang awal dulu dia tidak dapat pahala, begitu dia Islam, langsung dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang kafir, dari lahir sampai umur 60 misal. Dari lahir sampai umur 60 dia kafir. Selama dia kafir, dia sering nolong orang. Dia sering nyumbang masjid, dia sering bantu majelis ilmu. Ada orang sakit diberi obat sama dia, ada orang berutang diberi duit sama dia. Kira-kira pertanyaan saya, orang kafir kalau nolong macam ni dapat pahala apa tak gitu? Tak dapat pahala. Atau dia silaturahmi, dia ke rumah engkong, dia ke rumah atok, dia ke rumah paman, dia silaturahmi lewat acara-acara mereka.
kira-kira dapat pahala beda? Tidak dapat. Namu, bersilaturahmi, nolong orang, ataupun membebaskan budak, sedekah, tidak dapat. Tapi begitu dia Islam, Allah ingat, oh dia ini selama kafir, dari lahir sampai umur 60, lah sekian ribu silaturahmi dia, lah sekian ribu bantu orang. Yang dulu lomsah amal dia, tidak kuterima, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dia Islam, seluruh amal tadi diingat sama Allah, diambil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan dia dapat pahala yang sudah lewat tadi? Begitu dia masuk Islam. Ini bukan berarti orang yang baru masuk Islam belum ada amal apalah. Belum ada amal apalah. Kayak kemarin aku apung sakpung kemarin kan. Jangan kita nganggap Ustadz dia tuh baru sedikit amal. Walaupun kita bilang dia tuh belum ada dosa, baru Islam, kita mengatakan amal dia baru sedikit. Salah, amal dia lah banyak. Dialah pernah nolong orang, dialah pernah bantu orang. Amal-amal ibadah yang tanpa niat, dikatakan begitu dia masuk Islam, seluruh amal-amal tadi dijadikan sebagai amalnya orang-orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua diambil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan bagi orang-orang yang sudah masuk Islam. Kemudian dikatakan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad, ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum annallaha qad iftarada alaihim khamsa salawat fi kulli yaumin wa lailah. Datang sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan, ajaklah mereka untuk beriman kepada Allah. Singkat hadisnya macam tu. Jadi sebenarnya kita ni ada perintah dari Nabi Muhammad. Sebenarnya kita ni ada anjuran dari Nabi Muhammad. Kalau bisa ada orang kafir di samping-samping kita, berusahalah untuk ngajak orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebenarnya hadis ini ngajak kita secara tidak langsung, ngajak kita berusaha. Kalau bisa kita ni ngajak orang masuk Islam dengan cara kita punya kawan, akrabkan dia dan ada niat kepengen biar kawan kita ni masuk Islam. Jangan sampai sebalik. Kapan kawan kita nak masuk Islam, kita bilang janganlah cara kamu Islam, ada puasa, ya kan? Ada zakat, nanti harta kau diambil sama Allah, ya kan? Ada sedekah, ya kan? Ada haji, ya kan? Ada sunat. Nah, kalau besar sunat ditakut-takutkan, ini jangan kan? Terbalik, kita bukan nakutkan dia, justru harus ada keinginan kita ngajak orang untuk beriman dengan Allah dan beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau seandainya kata Nabi Muhammad mereka sudah berhasil beriman kepada aku dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka katakanlah kepada mereka diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi orang Islam yang baru masuk Islam atau bermualaf yang baru masuk Islam, mereka wajib untuk belajar. Tapi yang aneh di zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang baru masuk Islam, dia belajar, baru setahun dia belajar, baru 2 tahun dia belajar langsung ceramah. Banyak lagi kira-kira ustadz yang asal mu'alaf, sebenarnya tidak bagus. Dia tuh baru belajar. Kita ini 40 tahun sembahyang kan, 40 tahun dengar majelis, 40 tahun belajar ilmu agama. Dia baru 2 tahun, masa ngajarkan kita? Makanya dikatakan kalau kita perhatikan video-video mereka itu, ceramah-ceramah mereka itu kebanyakan ada yang ngelantur. Bukan saya mengatakan mereka tidak boleh berceramah, bukan. Namun jangan terburu-buru. Kalau kita lah masuk Islam, belajar dulu. Belajar dulu setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, lah mantap ilmu kita, baru boleh kita untuk ngajar orang. Ini banyak kalau kita nonton di YouTube sering, tidak apa-apa kita nonton mu'alaf yang jadi ustadz. Ini kebanyakan ceramah mereka melenceng dari ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Kayak kemarin saya tidak perlu menyebutkan ustadz, tapi gara-gara inilah saya menguak masalah mu'alaf tadi. Sehingga saya mengatakan mu'alaf jangan mudah-mudah untuk jadi ustadz. Belajar dulu yang benar, setelah paham baru boleh mengajarkan orang Islam. Orang yang lah bertahun-tahun masa nak diajar oleh orang yang baru 2 tahun, baru 3 tahun. Kemarin ada salah satu ustadz berceramah. Dia ini berceramah di hadapan orang yang Kristen. Dia ceramah, ngobrol, habis ceramah dia ngobrol dengan orang Kristen. Dia mengatakan sebenarnya Islam dengan Kristen ini banyak kesamaan. Nah, ini lah bingung saya. Dok, ngapa dia ini baru bisa bilang kayak gini? Ada banyak kemiripan antara Islam sama Kristen. Di Kristen ada yang namanya baptis. Baptis itu dimandikan.
Benar kira-kira? Dicelupkan, dicelup dimandikan. Nah, sayang sekali Ustadz tadi nyamakan agama kita dengan agama Kristen. Kalau orang yang macam ni yang dibaptis harus dimacam ni kan, diceburkan, dimandikan segala macam. Sama dengan Islam. Islam pun dikatakan orang yang nak masuk Islam wajib dimandikan. Dan orang yang nak masuk Islam wajib dimandikan. Jadi gambaran dia orang Kristen dibaptis, orang Islam wajib dimandikan. Pertanyaan saya, siapa yang bilang orang yang masuk Islam wajib untuk langsung dimandikan? Kalau tidak mandi tidak sah. Nah, ini dikatakan dia yang bilang kalau tidak mandi tidak sah Islam dia. Nah, ini dia nyamakan antara Islam dengan Kristen. Jadi dikatakan untuk orang yang baru masuk Islam jangan terburu-buru, sabar. Kan? Sabar. Jangan nak buru-buru ceramah, jangan mentang-mentang diangkat sama orang, wah ini mu'alaf walaupun baru setahun lah paham wudu. Mentang-mentang dia hidup di kalangan orang-orang yang bodoh, langsung dia menjadi ustadz. Maka dikatakan mu'alaf ataupun orang yang baru masuk Islam, mereka wajib belajar, baru mereka boleh untuk mengajarkan orang Islam. Kemudian dikatakan wal bulugh. Yang kedua, yang wajib untuk sholat, yang harus sholat adalah anak yang sudah baligh. Begitu dia baligh, maka dia wajib untuk sholat. Kalau mereka belum baligh, maka tidak wajib bagi mereka untuk sholat. Kalaupun mereka sholat, maka pahala tersebut dikatakan seperti yang kita ketahui mengalir kepada orang tua. Setiap kebaikan anak, dia ngaji, dia ngapal Quran, dia berzikir. Bulan Rajab dia Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, fadlan minallah wa ni'mah, tarawih. Semua pahala tadi ngalir kepada orang tua. Dan kalau seandainya ada anak yang baligh jam 1 misal, dia bilang, "Mak, saya ini ulang tahun kapan?" Ulang tahun dalam kurung tahun baru Islam. 15 tahun baru Islam. Kata mak tadi, kau lahir tanggal 10 Rabiul Awal jam 1 siang. Jam 1 siang. Kalau seandainya orang tadi siang-siang dia sembahyang jam setengah 1, baru tahu dia, ya Allah, rupega kunil baligh jam 1. Pertanyaan saya, orang yang sembahyang jam setengah 1 dalam keadaan belum baligh, lalu dia tahu dia baligh jam 1, perlu sembahyang lagi apa tidak kira-kira? Tidak perlu. Tidak perlu. Tapi disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Begitu dia baligh, kalau dia sembahyang, kata Nabi Muhammad, maka dia bakal mendapatkan pahala zuhur dan pahala yang barusan tetap diberikan kepada orang tua. Tapi kalau seandainya dia tidak nak sembahyang lagi, maka pahala yang diberikan kepada orang tua dikembalikan haknya kepada orang yang sholat dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi begitu dia baligh, entah perempuan, entah laki-laki, maka mereka pun wajib untuk melaksanakan perintah sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan wal aglu, orang yang wajib sholat adalah orang yang berakal, alias orang yang berakal wajib sholat. Dan orang yang berakal wajib sholat. Orang yang berakal, dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW juga disebutkan rufi'al ghalam an thalas. Dalam hadis yang di bawah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad, sesungguhnya pena diangkat oleh 3 orang, alias 3 orang ini tidak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk 3 orang ini tidak dicatat apalah sama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, anin naim hatta yastaiqidh, untuk orang yang tidur sampai dia terbangun. Orang yang tedok, dalam tedok dia minum bir, kira-kira berdosa apa tidak? Dalam tedok minum bir dia. Ada orang tedok ya? Begitu dia tidur sama kawan dimasuk ke bir, ngigau tedok bener, bukan pura-pura tedok. Pertanyaan saya, orang yang tedok minum bir berdosa apa tidak? Tidak berdosa, karena hukuman Allah angkat untuk orang-orang yang tedok. Atau dia tedok bangun bunuh orang. Begitu dia bunuh orang, kira-kira kena hukum kisos dah? Tidak kena ngapa dalam keadaan tidur. Tapi jangan sampai pura-pura tidur. Ini untuk orang yang tidur, dia nak ngapa aja lah, tidak dapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang tidur beribadah, sama juga dia tidur. Subhanallah. Dapat pahala kira-kira? Tidak dapat. Tidak dapat. Ngapa? Sama, tidak diangkat pena, tidak dicatat. Keburukan tidak dicatat, amal pun tidak dicatat. Untuk orang yang tidur tidak mendapatkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sembahyang tadi. Ada orang yang begawe, dia begawe kesoy. Pulang jam 5:30, nyender tetedok dia. Dia tetedok
bangun-bangun jam setengah 6 pagi, kan? Setengah 6 pagi. Berarti dia lah ngelewatkan 2 sembahyang, maghrib sama isya. Kira-kira orang yang tertedok tadi berdosa beda? Dia lewat maghrib sama lewat isya, berdosa lagi kira-kira? Tak berdosa. Ngapa? Dia tedok. Bukanlah dibangunkan dia tedok lagi, bukan. Dia tedok. Ya kan? Ya Allah, setengah 6. Berarti tedok 12 jam. Dari setengah 6 sampai setengah 6. Maghrib lewat, isya lewat. Pertanyaan, apakah berdosa bagi dia yang lewatkan waktu maghrib sama isya? Tak berdosa. Ngapa tak berdosa? Soalnya dia tedok. Orang yang tedok, dia lewat sembahyang sejam, lewat sembahyang 1 waktu, lewat sembahyang 2 waktu, lewat sembahyang sehari, maka dia pun tak berdosa. Ada satu penyakit, saya lupa nama penyakit. Ada orang di pondok saya, ada orang macam tu. Dia kalau bangun 2 hari, tedok pun 2 hari. Di Mentok ada penyakit macam tu. Ada di pondok saya tu. Dia kalau bangun 2 hari, tedok 2 hari lah. Dia tedok benar-benar tedok. Nak kita seram, nak kita geser, nak kita macam mana pun, tak bakal bangun dia. Penyakit. Itu penyakit. Ini penyakit yang berbahaya. Kalau tak diobatkan ngeri juga kita. Kalau ada banjir mati gitu. Nah, ini dikatakan memang tak sadar. Nak kita pukul, nak kita apa, tak bangun dia. Jadi kalau dia bangun 2 hari tedok. Itu namanya penyakit. Bukan kita buat-buat, bukan. Bukan ada orang yang ada masalah, dia tak tedok, tiba-tiba nanti baru tedok dia lama, muaskan ataupun balas dendam. Ini tak, ada penyakit. Ada penyakit. Nah, untuk orang macam ni 2 hari dia tedok, maka selama 2 hari dia melewatkan waktu sholat, dia pun tidak mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus kita garis bawahi, dia benar-benar tedok. Kalau tedok tidak mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan, kalau seandainya ada orang tedok, dia belum sembahyang sedangkan waktu lah mepet, apakah wajib bagi kita untuk membangunkan orang tadi? Ada masalah. Kalau seandainya itu agak tanggungan kita, itu bini kita, itu anak kita, itu anak buah kita, 3. Ini perlu kita ingat. Yang wajib kita tanggung. Bini, anak, sama anak buah kita. Anak buah yang makan gaji dari kita, hidup dari kita. Tanpa kita dia tak bisa ngapalah. Istilah dia memang full begawe dengan kita. Bukan orang yang begawe nyambil, ada masukan yang lain tak. Tapi memang di bawah naungan kita. Nah, 3 kelompok tadi dikatakan kalau diorang tedok, wajib bagi kita untuk bangunkan. Bini kita tedok setengah 6. Tedok setengah 6, kita tahu dia tedok setengah 6. Jam 6 agak tedok. Setengah 7 agak tedok lah. Jam 7 agak tedok lah. Sebentar lagi isya. Kalau seandainya sebentar lagi isya, dia belum bangun, maka wajib bagi suami untuk membangunkan istri tadi. Bagi suami wajib untuk membangunkan istri. Namun kalau sebalik ada, kalau istri tidak wajib untuk membangunkan suami. Tapi alangkah bagusnya istri tadi membangunkan suami. Ini kita berbicara masalah wajib. Kalau laki wajib bangunkan bini. Kalau bini terserah dia. Disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad untuk membangunkan suami. Jam setengah 8 isya, jam 7 lewat 25 dia belum bangun-bangun, maka wajib bagi suami tadi untuk membangunkan istrinya. Dek, bangun. Lah isya bentar lagi. Ayo sembahyang maghrib. Anak kita sama juga wajib untuk kita bangunkan. Ataupun anak buah kita juga wajib untuk kita bangunkan. Siapapun yang tedok di waktu yang mepet waktunya, kalau seandainya di bawah naungan kita, istri, anak sama bawahan kita ataupun anak buah kita, maka mereka semuanya wajib untuk kita bangunkan. Kalau seandainya memang waktunya sudah mepet. Cuman ada satu manusia yang tidak boleh dibangunkan. Kalau seandainya waktu sholat sudah lewat. Dalam cerita Nabi kita Muhammad SAW, ketika Nabi kita Muhammad dengan Sayyidina Ali duduk, tiba-tiba Nabi kita Muhammad capek, maka Nabi Muhammad pun tidur di pahanya Sayyidina Ali. Nabi kita Muhammad tidur di paha Sayyidina Ali, sedangkan waktu itu Sayyidina Ali belum tidur. Sayyidina Ali belum sholat. Beliau belum sholat, sampailah jam 4 Nabi Muhammad belum bangun, agak di paha Sayyidina Ali. Sampai jam 5 Sayyidina Ali belum sembahyang asar, Nabi Muhammad agak tedok lah. Sampai setengah 6 belum bangun Nabi Muhammad. Sampai maghrib dikatakan, sampai matahari tenggelam, Nabi Muhammad belum bangun juga. Karena Sayyidina Ali orang yang berilmu. Siapa orang yang lebih berilmu daripada Sayyidina Ali? Jangan sampai kita pernah ngata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu kata pemberani. Itu bukti ya. Nabi Muhammad tedok sampai maghrib, kenapa tidak dibangunkan?
Kan dia tahu dia harus sembahyang asar. Sebenarnya kalau Sayyidina Ali tahu, dia harus membangunkan, wahai Nabi, maaf, tunilo sembahyang asar. Sebenarnya kayak gitu kata orang. Nah, ini dikatakan kira-kira pintar kita apa pintar Sayyidina Ali? Dan pintar Sayyidina Ali. Ana Madinatul Ilm wal Aliyu babuha. Kata Nabi Muhammad, aku ini kotanya ilmu, pintunya, dan pintunya ilmu adalah Sayyidina Ali. Maka dalam kurung Sayyidina Ali merupakan orang yang paling berilmu. Ya kan? Kenapa beliau tidak berani membangunkan Nabi kita Muhammad? Karena beliau tahu Nabi Muhammad ini bukan orang biasa, tapi Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap waktu, setiap saat beliau bisa mendapatkan wahyu dan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada sejarah namanya Nabi Muhammad itu tidur. Sayyidah Aisyah pernah tidur bersama Nabi kita Muhammad di pangkuan Sayyidah Aisyah. Nabi Muhammad tidur. Ini Nabi Muhammad ini sifat orang yang akrab. Jadi tidur di paha sahabat adalah biasa, tidur di paha bini lah biasa, dekat nonjokkan. Ini lain tipe, lain gaya. Nonjokkan akrab. Kan tiap-tiap daerah kan nonjokkan akrabnya beda-beda kan. Ada yang saling bertepuk, ada yang saling bergurau, ada yang saling mukul. Itu cara untuk nonjokkan kita dekat. Kalau Nabi Muhammad nonjokkan beliau dekat dengan sahabat, dekat dengan bini, beliau tuh sering tidur di pangkuan, di pangkuan bininya ataupun di pangkuan sahabat Nabi Muhammad. Nah, cerita yang lain, Nabi Muhammad tidur di paha Sayyidah Aisyah. Kata Nabi Muhammad, wahai Aisyah, aku sedang berzikir. Kalau seandainya aku tertidur, bangunkan aku. Aku sedang berzikir. Kalau seandainya aku tertidur, bangunkan aku. Istilahnya macam inilah. Nabi Muhammad nyender, ngilangkan kesoy sambil berzikir. Subhanallah, subhanallah. Lama sejam 2 jam, terbangun Nabi Muhammad. Wahai Aisyah, ngapa tak dibangunkan? Kata Sayyidah Aisyah, kan kau belum tidur. Mulut kau terus bergerak, terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanganmu tetap berzikir. Apa kata Nabi Muhammad? Dah, aku tidur tadi. Tapi beda tidurku dengan tidur kalian. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in ainaya tanamani wala tanamu wala yanamu qalbi wala anamu qalbi. Kata Nabi Muhammad, sebenarnya mata aku tidur, tapi hatiku tidak pernah tidur. Jadi tidur kita dengan tidur Nabi beda. Jadi kalau Nabi Muhammad beliau tidur di paha Sayyidah Aisyah, sesungguhnya beliau bukan tidur kayak kita. Nabi Muhammad tidur di pahanya Sayyidina Ali, maka tidurnya beliau bukan tidur kayak kita. Makanya diketahui oleh Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali tidak berani untuk membangunkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad tidur, tidak boleh dibangunkan. Tapi kalau selain Nabi Muhammad, wajib dibangunkan. Ada tamu nih misal, kayak sebentar lagi, agilang masih sebenarnya ziarah ke 1000 misal. Ziarah Kutub Seribu, tapi siap-siap mulai sekarang itu nih. Ziarah Kutub Seribu, ada ustadz datang, ada ulama datang, ada ulama besar nih. Ada ulama besar datang, tiba-tiba dia sampai ke mentok 5:30. 5:30 dia nyampai rumah kita, dia kesoy tidur dia. Sampai jam 6 dia gak tidur. Sampai jam 7 dia gak tidur. Sampai jam 7.20 gak tidur. 7:30 azan isya. Kira-kira wajib tak kita bangunkan ustadz tadi? Wajib. Nak dia wali abdal, nak dia wali kutub, jangan. Kalau kau bangunkan kualat kau. Jangan-jangan dia sembahyang di Mekah. Ada cerita ni. Ada kan ada kan. Pak Ustadz, Pak Wali, ngapa tak sembahyang? Jangan salah. Kak sembahyang di Jami, ku di Mekah sana. Tinggal buka pintu kamar, langsung Mekah. Jadi tidak ada istilah kalaupun dia wali, tetap wajib dibangunkan. Dan tetap wajib dibangunkan. Walaupun dia ustadz, walaupun dia ulama, walaupun dia terkenal kewalian, kalau memang dia tidur di depan kita, kita tahu kita benar di hadapan dia sampai 5:30, sampai jam 6, sampai 6:30, sampai jam 7, memang dia belum bangun-bangun, bukan berarti kita ninggalkan dia. Yang mana ada kemungkinan dia bangun, dia sembahyang tidur lagi. Ini tidak. Kita benar-benar di samping dia, kita yakin. Dan kita yakin, maka wajib ustaz, wali ataupun ulama maghrib. Nah, ini wajib untuk dibangunkan. Kalau kita tidak bangunkan, kita bakal dituntut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapa tidak dibangunkan? Tidak ada istilah, ya Allah dia kan wali, nanti sembahyang di Mekah. Tidak ada, sembahyang macam ni lah. Tidak ada istilah sembahyang di Mekah. Makanya dibentuk ni wali tu banyak. Nah, dibentuk ni wali tu banyak. Tengoklah kalau maghrib berapa orang kira-kira ke Jami ni. Nah, yang lain tu wali semua. Ngapa sembahyang? Kami di Mekah. Benar kira. Nanti dikatakan wali tu banyak, dan subhanallah wali dibentuk tu yang tidak ada di masjid. Nanti dikatakan tidak ada istilah ulama, tidak ada istilah wali. Kalaulah jam waktu sholat, maka wajib bagi kita untuk membangunkan mereka. Kemudian
Wa anis sobi hatta yahtalim, dan kata Nabi Muhammad diangkat pena untuk anak yang baru lahir ataupun bayi ataupun anak kecil sampai mereka baligh. Wa anil majnun hatta ya'gil, dan untuk orang gila sampai mereka sadar. Maka hadis ini dibahas sama ulama. Ngapa Nabi Muhammad tuh tidak bilang orang gila tidak ada wajib sholat, tidak. Tapi Nabi Muhammad mengatakan orang gila sampai dia sadar dia tidak wajib sholat. Seakan-akan Nabi Muhammad tuh selalu ngaitkan hadis-hadis antara gila dengan sembuh. Karena memang sebenarnya orang gila itu bisa sembuh. Banyak orang gila di zaman Nabi itu banyak. Di zaman Nabi Muhammad orang-orang gila itu banyak. Ada sekelompok orang jalan. Jadi orang gila itu ramai nih. Sekelompok orang gila berjalan dilihat sama Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, ngapa orang lu agak lain? Baju lain, gerakan lain, senyum lain, rambut lain. Kata sahabat tadi, itu orang gila wahai Rasulullah. Yang itu orang gila. Apa kata Nabi Muhammad? Sebenarnya orang itu tidak gila. Orang itu terkena jin. Dan orang itu terkena jin. Ini bagian Ustaz Misdi nih. Nah, jadi kalau ada orang gila bawa lah Ustaz Misdi semua. Siapa tadi? Bawa semua. Ini sebenarnya orang gila itu bisa bisa sembuh kata Nabi Muhammad. Soalnya orang gila tadi kata Nabi Muhammad dia itu bukan gila sebenarnya. Dia itu terkena jin. Ada jin yang lekat sama dia. Maka jin tadi perlu dibuang. Dan banyak ayat-ayat, bukan peranah saya untuk jelaskan, tanya sama Ustaz Misdi. Ada ayat-ayat, ada bacaan-bacaan untuk orang kesurupan. Dia membaca Al-Fatihah dengan ludahnya dikumur. Jadi dia sambil baca Fatihah, ludah tuh tidak ada dibuang, tidak ditelan. Kita kan kalau baca Fatihah macam mana? Saya contohkan lupa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, gitu kan? Walaupun tidak ada anak, kita pasti nelan ludah. Nah, ini sahabat dia nahan ludah, tidak dimasukkan, tidak dikeluar selama dia membaca Al-Fatihah. Kira-kira banyak lah ludah. Banyak kan? Bismillahirrahmanirrahim. Coba nanti pulang majelis dan baca kan. Entah bini yang gila, entah siapa, pokok praktekkan lah. Cobalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hai ludah tidak ada ditelan, ditahan. Berarti ngumpul kan? Walau itu lah kayak orang tenggelam. Walau banyak, sembuh. Begitu sembuh. Kan begitu disembur sembuh. Maka emak tadi mengatakan, kau ini baca apa? Tidak ada banyak. Cuman membacakan Al-Fatihah tanpa membuang liur. Itu yang diajarkan sama Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dikatakan kata Nabi Muhammad, orang itu bukan gila, cuman jin lekat benar. Tergantung jin. Ada jin yang lekat, ada jin yang tidak lekat, ada jin-jin yang tidak bisa dibuang. Yang kalau dibuang saraf-sarafnya bakal rusak. Termasuk di pondok kami itu ada orang laki-laki yang kena, ini gara-gara dosa misdi ini bahas masalah jin terus gitu nih. Ada orang, ingat saya anak SMA di samping pondok kami, dia tuh kena 7 gunung Semeru, 7 jin gunung Semeru. Jadi tetap keras, bukan jin lagi. 7 jin Semeru. Jin Semeru itu dikatakan jin terbesar di Pulau Jawa tuh. Dikatakanlah segala macam ustadz dipanggil, lah segala macam bacaan. Ustadz Misdi dipanggil kemarin. Nah, ini dikatakan semua dipanggil. Agi kerasukan tuh lah, siko dibuang, dibuang. Agi ada 2 atau siko, ya kan? Pokok susah. Alhasil begitu semua jin dibuang, mau tidak mau ada beberapa saraf yang rusak. Jadi dikatakan ini model-model jin yang sulit untuk dibuang. Jadi kapan dia harus dilepaskan, dia mengorbankan organ-organ yang ada di tubuh manusia tadi. Ini dikatakan kata Nabi Muhammad, dia itu bukan orang gila, tapi dia itu kemasukan jin. Kalau jin tadi dibuang, sembuh dia. Kata Nabi Muhammad, yang gila itu orang yang bermaksiat. Nah, ini perlu kita ingat. Yang gila itu bukan orang. Yang gila itu orang yang bermaksiat. Lah dibilang, kalau eka macam ini neraka, agak enak lah, gila lah kira-kira. Gila lah kira-kira. Ustaz Misdi, kalau berani nyentuh itu, kepotong. Dipegang. Kira-kira gila apa tak? Gila. Bang Oji, Ustaz Muhammad, jangan diambil minum nih. Baru ngomong dipegang. Gila tak kira-kira? Nah, maka kata Nabi Muhammad, yang gila itu bukan orang. Yang gila itu orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, berarti kita nih orang gila semua nih, bermaksiat. Maksudnya harus sadar kita. Jangan sampai kita terlena ataupun terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dikatakan orang gila itu bisa sembuh, maka selama mereka belum sembuh, mereka tidak mendapatkan kewajiban sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.